Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I'm sure you are fine. Okay, in this video I want to explain about next materi. Kita buka di halaman 5 ya. Di halaman 5 kita buka poin yang B, to check if we understand. Jadi bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa kita itu paham dengan sesuatu. Atau nanti kita di sini belajar yang namanya showing, menunjukkan bagaimana ketika kita paham dengan sesuatu. Dan poin satu laginya kita akan belajar yang namanya expression atau ungkapan ketika kita tidak paham dengan sesuatu. Oke, saya ulangin sekali lagi. Jadi di poin ini, di part B ini, to check if you understand, kita belajar 3 hal. Yang pertama, cara menanyakan paham atau tidak dalam bahasa Inggris. Contohnya, kamu paham gak tadi aku ngomong apa? Nah, itu menanyakan paham atau tidak, tetapi nanti menggunakan bahasa Inggris. Kemudian poin yang kedua, kita akan belajar tentang showing if you understand, menunjukkan ketika kamu paham dengan percakapan temanmu. Yang ketiga, kita akan belajar yang namanya showing if you don't understand. Jadi kita di sini akan belajar bagaimana caranya menunjukkan atau mengungkapkan ketika kamu tidak paham dengan pembicaraan temanmu. Oke? So, let's check the expression. Kita langsung cek expressionnya atau ungkapannya. Itu ada di halaman 6. Attention, perhatikan. Yang kemarin sudah belajar ya, attention. Nah, check if you understand. Jadi bagaimana cara mengungkapkan atau menanyakan kepada teman kamu atau siapapun, paham nggak? Nah, simpelnya kayak gitu. Tetapi di sini banyak ungkapannya, cara menanya seperti itu ya. Yang pertama, do you know what I mean? Nomor 2, do you know what I'm saying? Nah, maknanya apa Miss Aya? Sama, kurang lebih paham nggak? Kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Do you follow me? Follow di situ kan biasanya mengikuti ya. Untuk Instagramable pasti tahu. Follow me ya. Nah, itu. Tapi di sini maknanya sama. Paham nggak? Gitu ya. Do you understand? Nah, ini yang sering kita ucapkan ya. Dan yang terakhir, ungkapan di sini, is it clear? Nah, itu sama. Apakah kamu paham? Paham nggak? Nah, itu sama. Masih banyak lagi expression atau ungkapan yang lainnya. Boleh cek di internet nanti. Cara ceknya gimana? Cari di alamatnya, checking for understanding. Nah, gitu. Atau expression understanding. Expression itu ungkapan. Nah, jadi yang tadi Miss Aya sebutkan dan artikan itu cara menanya bagaimana kamu menanyakan paham atau tidak. Nah, itu dengan ungkapan yang tadi. Kemudian ketika kamu menunjukkan rasa atau ungkapan, ya saya paham. Teman-teman semua boleh mengucapkan yang ada di sini, showing understanding. I understood. I get it. I understand what you are saying. I know what you mean. I'm with you. Nah, itu jadi mengungkapkan bahwa kamu paham. Nah, boleh nggak Miss mengucapkan kata yes? Nah, boleh, tapi itu kurang ini ya, kurang sopan. Nah, jadi itu showing understanding dengan ungkapan yang tadi. Dan bagaimana ketika kita mengekspresikan bahwa kita tidak paham? Boleh lihat di kolom sebelahnya. Number 1, I don't get it. I'm sorry. What do you mean? Maaf, aku tidak tahu apa yang kamu maksud. I don't understand. Saya tidak paham. What do you mean? Maksudnya? Nah, itu. Kalau bahasa Indonesia gitu ya, simple. I don't quite follow you. Nah, saya tidak paham. Gitu. Jadi cara menunjukkan atau mengungkapkan bahwa ketidakpahaman boleh menggunakan expression yang ada di kolom ini tadi ya. Artinya apa Miss Aya? Jadi kurang lebih artinya saya tidak paham. Udah selesai gitu. Oke? Nah, jadi sekali lagi kita di sini belajar tentang apa? 1, asking, understanding, menanyakan paham atau tidak. Kemudian showing understanding, menunjukkan bahwa kita paham. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa kita tidak paham. Paham ya?
Oke, kalau sudah paham, teman-teman semua boleh cek di text tree. Text tree boleh dicek ya di latihan 3 speaking. Yang belum tahu artinya boleh dicoret-coret bukunya, diartikan ya. Di sini ada mother and tantri, percakapan antara ibunya dan juga si tantri. Ibunya bilang apa? Dear, can you help me to cook fish? Dear itu artinya apa? Cintaku, sayangku, honey bunny sweetie, itu boleh artinya. Boleh diartikan itu. Kalau dalam bahasanya kita mungkin, nak, tolong ya masak ikan. Nah, gitu. Can you help me to cook fish? Ibunya si tantri bilang, cintaku atau nak, bisakah kamu membantuku untuk masak fish itu apa? Ikan. Si tantri bilang apa? Yes, mom. Oke, mom, katanya. Iya, mom. Mothernya bilang apa? Will you buy me some fish in market first? Ibunya si tantri bilang apa? Bisa nggak kamu belikan ikannya dulu di pasar? Tantri bilang apa itu? Oke, mom. Iya, mom, katanya. I will go there by motorcycle. Si tantri bilang apa? Iya, mom. Aku akan ke pasar by itu menggunakan, motorcycle itu motor. Jadi kata si tantri mau pergi ke pasar menggunakan apa? Motorcycle. Perhatikan ya dialognya, nanti ada pertanyaan di bawah. Mothernya bilang apa? Alright, and please don't forget to buy ginger at Matsumi's shop. Si mothernya bilang apa? Oke, jangan lupa belikan ginger, itu artinya jahe. Tulisannya ginger. Beli jahenya di mana? Di Matsumi's shop. Jadi nama warungnya itu warungnya Matsumi. Do you know what I mean? Nah, itu expressionnya si ibunya mengungkapkan, paham gak? Katanya gitu. Paham gak apa yang disuruh? Terus si tantri bilang apa? I don't quite follow you, mom. Nah, kira-kira jawaban itu ada di showing, understanding, apa? Lack of understanding. Ada ya di kolom ya? Itu ada di kolom expressing. Tidak menunjukkan kepahaman ya, itu ada di nomor 5. Jadi si tantri nggak paham. Aku nggak paham, ma, katanya gitu. Terus mamanya tantri bilang apa? Please don't forget to buy ginger at Matsumi's shop. Jadi diulangi lagi, jangan lupa beli jahe. Beli jahenya di mana? Di warungnya si Matsumi. Oke, be careful, kata si ibunya. Oke, hati-hati. Si tantri bilang apa? I will go now. Nah, itu kalau dalam tulisan bentuknya gitu ya. I petik, LR itu singkatan dari kata I will. Oke, aku akan pergi sekarang. Questions number 1. Pertanyaan nomor 1. Jadi yang nggak paham, nanti dicoba di-review lagi, di-repeat lagi ya videonya misalnya ya. Nomor 1, what does the conversation take place? Di mana kira-kira itu percakapannya? Nah, boleh dijawab di situ ya. Number 2, what does Tantri's mother wants Tantris to do? Si ibunya itu kira-kira nyuruh Tantri apa itu? Ada di atas tadi ya. Number 3, where will Tantri buy fish? Di mana si Tantri mau beli fishnya itu? Tadi udah ada ya di atas ya. Number 4, how do Tantri go to the market? Bagaimana sih caranya Tantri ke pasar? Tadi menggunakan apa? Pesawat, helikopter, atau kereta api? Nah, cari di atas, jawabannya ada itu. Number 5, what does her mother say to check if Tantri understanding or not? Bagaimana cara ibunya mengungkapkan atau menanyakan kalau si Tantri paham atau tidak? Ekspresinya tadi mengucapkan apa itu ibunya Tantri itu? Nah, itu ada di dialog yang di atas semua. Nah, Miss Aya tekankan lagi, kalau tidak paham, videonya bisa diputar 2 kali, 3 kali, atau jadi teman tidur ya. Biar apa? Biar paham. Gitu ya. Jangan lupa belajarnya, karena kita memang belajarnya LDR kayak gini, jadi memang harus betul-betul teman-teman searching di internet juga. Kalau mungkin tidak paham dengan materi yang Miss Aya, cari di internet. Karena Miss Aya nggak mungkin menjawab pertanyaan 4 kelas langsung ya. Jadi teman-teman bisa kreatif sendiri aja di internet ya. Nah,
Tugasnya apa Miss Aya? Tadi mengerjakan soal aja 5 nomor ya. Tadi dari conversation yang di teks 3, kemudian 5 nomor itu. Jawabnya di mana? Jawabnya Miss Aya pengen ditulis dulu di buku soalnya, kemudian dijawab ya di situ. Kenapa harus gitu Miss Aya? Biar punya catatan di bukunya, biar terlatih menulis bahasa Inggris. Soalnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu berbeda. Tulisannya one, dibacanya one, itu kan beda jauh. Kalau kita tidak terbiasa menulis bahasa Inggris, kalau kita tidak terbiasa mengucapkan bahasa Inggris, itu akan susah sendiri. Jadi bagi teman-teman yang belum paham, tolong dicek lagi video Miss Aya ya. Jangan belum nonton video udah tanya. Nah, padahal Miss Aya sudah sangat jelas sekali instruksinya. Thank you for today, have a nice day, jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajarnya walaupun jarak jauh. Kita berdoa semoga semuanya segera berlalu ya. Thank you for today, have a nice day and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.